Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah beberapa kegiatan gereja yang perlu kita ketahui. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kalau hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah pada saat ini. Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Mu mengingatkan kepada kami ya Tuhan, rahmat Tuhan senantiasa baru setiap pagi dan tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Kami ada pada hari ini itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan saja, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi akan keluar masuk kami. Kalau kami pada saat ini dapat beribadah kepada Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong pada kami pribadi lepas pribadi, supaya ibadah pada hari ini bukan menjadi ibadah yang hampa, tetapi justru memperbarui dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini kembali kita mau datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan kita. Amin. Saudara, kita mau berikan hati kita, bawa pujian penyembahan-Mu, buat Tuhan disukakan dengan pujian-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
menyembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari nyanyikan. Yesus, Kau sungguh baik, sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak di amin. Semua kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu. Mari muji Dia, saudara. Mari sembah Dia. Mari bawa hatimu, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Selalu Sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan. Oh Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus, menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, Amin. ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, Selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembah yang layak Tuhan. Terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku selalu ku pujimu. mau menyembahmu Tuhan. Ku selalu sembah yang layak, Kau yang layak terima semua pujian.
menyenangkan hati Tuhan hari ini? Haleluya, sebab Yesus kita ajaib saudara, ajaib perbuatannya, ajaib kasihnya, sungguh layak dipuji dan disembah. Amin. Mari sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kasihnya ajaib bagiku. Dengan iman saudara katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Tak berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Dengan imanmu saudara katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Aminkan saudara. tak berubah kasihnya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Saudara, dia tak berubah. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Mari puji dia. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Mari puji dia. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Oh, ku Raja. puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Para pemuji yang memainkan alat musik, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya saudara, hari ini hatimu diliputi sukacita, bahwa hatimu penuh damai, nyanyikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Lagi ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
Tuhan, setiap kali kita menyanyi, setiap kali menaikkan pujian bagi Tuhan, yakinkan itu hidup di dalam kehidupan kita. Di hari-hari yang seperti ini saudara, di mana letak kekuatan kita? Jika bukan hanya di dalam hadirat Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan, datang ke hadiratnya. Di situ ada kasih-Nya yang besar, di situ ada damai-Nya yang besar, di situ ada pengampunannya, di situ ada penyertaan-Nya. Deklarasikan dalam hatimu hari ini, ini kami Tuhan, ini kami menyembah-Mu Tuhan. Oh. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Benar ya Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Masuk hadiratnya lebih dalam lagi saudara. Katakan di hadapan Tuhan kita hari ini, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang sangat limpah untuk hidup kami. Di tengah-tengah masa pandemi semacam ini, di tengah-tengah gejolak zaman, di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang menerpa seluruh dunia, Engkau mengajar kami banyak hal. Biarlah dalam kesempatan ini kami melatih ketekunan kasih kami, kesabaran kami, dan sekaligus kami terus hidup bertumbuh dalam iman percaya kami kepada Tuhan yang berdaulat, yang bisa mengatasi semua situasi yang terjadi. Sebentar kami membaca renungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama menikmati anugerah Tuhan dalam kesempatan ini. Lewat firman Tuhan yang kami sebentar dengarkan lewat uraian khotbah pagi ini. Terpujilah Engkau di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini teks yang sangat terkenal, yang kerap kali justru kita pakai di dalam masa-masa khususnya bicara Paskah. Di sini bicara nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang memperhatikan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari sesuai pimpinan daripada Roh Allah. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mungkin seri ini berkaitan dengan karakter Kristus di dalam kehidupan jemaatnya. Tema kita sekitar itu, dan nanti kita akan soroti. Di dalam Filipi pasal 2 ini ada begitu banyak contoh tentang karakter Kristus. Saudara, orang-orang di sekitar hidup kita itu bisa merampok sukacita milik kita. Ya. Kalau kita bisa lihat, ada orang-orang yang bisa mengecewakan kita. Ada orang-orang yang bisa menyakiti kita. Ada orang-orang yang kita harapkan demikian, ternyata tidak. Saudara, kita lihat bahwa orang-orang di sekitar kita bisa dipakai oleh si jahat untuk merampok sukacita kita. Paulus pun di dalam pergumulannya menghadapi hal yang kurang lebih sama. Ya, kalau kita lihat Filipi pasal 1 ayat 15 sampai 18, dalam kondisi dia ada di penjara. Ya. Demikian juga ketika dia menghadapi orang-orang di kota Filipi tersebut, ya. Mungkin karena hal inilah dia mendorong dirinya sendiri di dalam hikmat daripada Allah dan pimpinan daripada Roh Kudus untuk menuliskan hal ini. Jadi ketika Epafroditus membawa hadiah yang murah hati dari gereja Filipi, di mana Paulus yang merintis mendirikan pelayanan itu, ia juga membawa kabar baik tentang perhatian gereja terhadap hambanya yang sedang dipenjara. Dan juga kabar buruk yang ada, yaitu perpecahan
di dalam gereja tersebut. Nampaknya kita lihat di sini ada dua jenis ancaman terhadap kesatuan gereja, saudara. Di Filipi kita bisa lihat. Yang pertama, munculnya guru-guru palsu yang datang dari luar. Itu dibicarakan oleh Paulus dalam pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dan adanya yang kedua, ketidaksehatian di antara anggota jemaat. Itu dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 3 dalam kasus Euodia dan Sintikhe. Kita bisa lihat itu. Saudara, Paulus tidak menyebutkan apa yang menyebabkan Euodia yang artinya aroma, ya nama itu, atau Sintikhe yang artinya beruntung, tidak dapat sehati dan sepikir dalam Tuhan. Tidak tahu. Mungkin saja mereka ada satu perbedaan di dalam kebijakan pelayanannya. Tetapi yang jelas tidak ada teguran Paulus untuk kedua pribadi ini. Karena Paulus adalah orang yang tidak segan untuk menasihati dan menegur. Memang kalau ada posisi salah satu atau kedua-duanya salah. Tetapi di sini hanya satu himbauan dalam nasihat yang ada supaya mereka menjaga kesatuan. Ya, ini menunjukkan hanya masalah-masalah yang teknis, ya, kebijakan dari pengelolaan pelayanan yang bisa mengganggu kesehatian. Dan oleh sebab itu Paulus sangat menekankan tentang hal kedewasaan rohani. Karena semua perbedaan itu bisa disikapi dengan baik kalau setiap orang yang ada di dalam kepengurusan pelayanan adalah mereka memiliki satu kedewasaan rohani yang sedemikian rupa. Paulus mengetahui ada perbedaan antara kesatuan dan keseragaman. Paulus sangat paham. Kesatuan rohani yang sejati berasal dari dalam hati. Hati yang diubah, hati yang diperbaharui. Ini adalah masalah hati. Ya, kesatuan itu. Sedangkan keseragaman, saudara, kita lihat itu hasil dari tekanan dari luar, ya, yang kita bisa lihat. Itulah sebabnya Paulus membuka bagian ini dengan membahas tentang motivasi yang mungkin ada di antara mereka. Kalau keseragaman itu karena ada tekanan dari luar, ya, dan sebagainya, baik itu lewat ancaman dan sebagainya, orang harus bisa melakukan hal yang sama, ya. Tetapi kalau kesehatian itu muncul dari dalam. Hati yang diubah bisa bersama-sama. Tapi kalau yang satu diubah, yang satu mengeraskan hati, ini akan bisa mengganggu kesatuan. Ya. Oleh sebab itu Paulus bilang, yang dewasa akan bertumbuh dan justru akan menciptakan kesatuan dan memelihara kesatuan dan meningkatkan kesatuan. Nah, saudara, kita lihat di sini, ya. Di dalam konteks bacaan ini, ya, Paulus bicara tentang motivasi di antara mereka ayat 1 sampai 4 di dalam pasal 2 itu. Ya. Karena orang-orang percaya di Filipi ada di dalam Kristus. Itu tekanan daripada nasihat di sini. Maka seharusnya kalau mereka ada di dalam Kristus, itu mendorong mereka untuk membangun persatuan dan kasih. Karena Kristus, ya. Jadi motivasi yang besar di dalam membangun kesatuan adalah Kristus itu sendiri, ya. Untuk menghasilkan membangun persatuan dan kasih itu. Bukan perpecahan, bukan persaingan. Nah, dalam cara yang sangat ramah, dalam cara yang sangat lama ini, Paulus mengatakan kepada jemaat, adanya ketidaksehatian di antara kamu, ya, mengungkapkan bahwa ada masalah rohani. Kalau satu ladang pelayanan tidak tercipta satu kesehatian, itu ada masalah rohani di dalamnya. Berarti ada yang tidak dewasa atau yang kurang dewasa, ya, di dalam persekutuan tersebut. Hal ini tidak dapat diselesaikan dengan peraturan atau ancaman, nggak bisa. Bukankah seringkali kita terjebak di dalam organisasi rapat-rapat itu, kalau muncul hal yang semacam ini, langsung bikin aturan, bikin sanksi dan sebagainya. Itu bukan solusinya, ya. Tidak bisa, ya. Hal ini hanya dapat diselesaikan ketika hati dalam posisi yang tepat dengan Kristus dan dengan orang lain. Orang yang mengasihi Tuhan makin dewasa, makin mengenal Tuhan. Di dalam proses pengenalan itu, di dalam belum kesempurnaan itu, dalam proses pengenalan itu, dia makin bisa mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan benar pasti menghargai sesamanya. Ya. Keberbedaan muncul
kalau memiliki kedewasaan rohani semacam ini, itu bukan satu problem. Karena perbedaan itu bisa memperkaya persekutuan. Perbedaan itu memperkuat persekutuan, bukan melemahkan, bukan memisahkan atau terpecah, tidak. Sudah kita lihat di dalam konteks ini. Paulus berharap mereka dapat mengetahui bahwa penyebab utamanya adalah keegoisan. Keakuan kita ini pada waktu percaya kepada Kristus itu bukan otomatis selesai. Maka Yesus mengatakan dalam Lukas 9 ayat 23, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri adalah satu proses kehidupan setiap murid Kristus, setiap orang percaya, sampai dua kemungkinan: Kristus datang kedua kali, atau orang tersebut sudah meninggalkan dunia, dipanggil pulang. Itu endingnya proses. Jadi menyangkal diri adalah membereskan keakuan. Itu tidak terjadi dalam waktu sekejap, tapi itu proses seumur hidup kita selama kita ikut Kristus. Dan orang-orang semacam ini harus bersentuhan terus dengan firman dan doa supaya terkikis keakuan itu. Setiap kita, saudara, itu kalau tidak berjumpa dengan Kristus dan berproses setiap hari, keakuan kita itu bisa mengganggu. Di dalam pelayanan, orang-orang yang egois semacam ini, ya, akan memunculkan apa? Kesombongan. Tidak ada keegoisan tidak memunculkan kesombongan, saudara. Semua keegoisan itu memunculkan kesombongan. Ya, penyebab daripada keegoisan itu kesombongannya. Tidak ada sukacita dalam hidup orang Kristen yang menempatkan dirinya lebih dari orang lain. Ya, tidak pernah ada sukacita. Orang yang egois, saudara, orang yang sombong itu tidak mungkin akan bisa bersukacita. Orang yang menempatkan, di sini dikatakan, dirinya lebih dari orang lain, dia tidak akan bisa mengalami sukacita. Rahasia sukacita di tengah-tengah kondisi yang sulit adalah seharusnya sehati dan sepikir. Saya bisa lihat di sini satu kondisi yang sangat sulit semacam ini, membutuhkan kita sehati, sepikir, bagaimana kita bisa menjadi berkat. Gereja bisa hadir di tengah-tengah pergumulan daripada masyarakat, dan gereja bisa memberkati, menyatakan terangnya, menyatakan kasihnya. Ya. Rahasia sukacita di tengah-tengah komunitas adalah kerendahan hati. Rahasia sukacita di tengah-tengah satu komunitas, baik di dalam satu kepengurusan sepelayanan maupun di dalam lingkungan apapun, kerendahan hati adalah kunci kita bisa mengalami, menikmati sukacita. Tidak mungkin, saudara, orang yang rendah hati sampai tidak bisa sukacita. Tidak mungkin. Orang yang sombong, iya pasti, ya. Jadi ayat kuncinya, saudara, adalah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya. Kalau diterjemahkan yang lain itu, saudara, tidak mencari ambisi pribadi yang egois, dikatakan demikian. Ya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kita lihat di dalam Filipi pasal 1, Paulus menulis bahwa Kristuslah yang pertama dan yang utama. Filipi pasal 1. Di dalam Filipi pasal 2, orang lainlah yang lebih utama. Ya. Di dalam Filipi pasal 1, Paulus dikenal sebagai pemenang jiwa, walaupun di dalam penjara sekalipun. Ya. Tetapi dalam Filipi pasal 2, Paulus dikenal menjadi seorang hamba. Ini adalah penting bagi kita, saudara, untuk memahami apa yang Alkitab maksudkan dengan kerendahan hati.
Orang yang rendah hati bukanlah orang yang berpikir atau menilai dirinya buruk, bukan. Ya, itu minder, bukan rendah hati. Itu rendah diri, saudara. Ya. Tetapi orang rendah hati itu tidak menganggap dirinya itu sebagai yang utama atau yang terpenting. Itu orang yang rendah hati. Ya. Sikap rendah hati adalah satu anugerah tersendiri dalam buah roh, saudara. Ya. Jadi ketika kita mengetahui bahwa kita memilikinya, sebagai buah roh yang muncul dalam ketaatan kita kepada firman Allah, yang Roh Kudus kerjakan kehidupan kita, maka kita rela melepaskannya. Apa saja yang mengganggu, yang menghambat untuk dia bisa rendah hati, dia bisa melepaskannya. Gelar kan tidak salah, makin tinggi kan makin baik. Tapi berapa banyak orang yang bisa menggunakan gelarnya untuk merendahkan orang lain? Benar gak? Posisinya, makin tinggi posisinya, makin gampang orang mempermainkan orang lain dan merendahkan orang lain. Kamu cuman OB, kamu sudah perhatikan. Firman Tuhan mengajar kembali kepada kita. Ya, dengan kekayaan. Kekayaan bukan sesuatu yang salah. Kalau kau kelola dalam hikmat Tuhan, bahkan bisa menyatakan kasih dan terang Tuhan, engkau bisa memberkati orang dengan begitu maksimum. Tetapi orang bisa dengan kekayaannya, dia mentang-mentang sewenang-wenang dengan orang yang lebih kecil, lebih rendah dari dia, yang jauh tidak sebanding tingkat finansialnya dari dia. Sudah perhatikan, ya. Paulus melihat, ya, hal-hal semacam ini itu bisa sangat mengganggu kesatuan. Maka pentingnya jemaat itu bertumbuh di dalam karakter Kristus, termasuk kerendahan hati ini. Kita bisa lihat di sini. Orang yang benar-benar, ya, rendah hati adalah orang yang menyadari keberadaan dirinya, baik kelemahan dia, kelebihan dirinya, dan menerima dirinya apa adanya. Roma 12 ayat 3 menggarisbawahi hal ini. Ya, ini penting dan harus kita ingat. Dia menyerahkan dirinya kepada Kristus sebagai seorang hamba, menggunakan apa yang dia miliki untuk kemuliaan Allah dan kebaikan orang lain. Itu orang rendah hati. Ingat, orang yang rendah hati bukanlah orang yang sempurna. Orang yang rendah hati adalah orang yang berguna. Orang yang sombong tidak berguna. Orang yang rendah hati sangat berguna. Karena ada penyertaan Tuhan di dalam orang yang rendah hati. Ada kuasa Tuhan dipercayakan kepada orang yang rendah hati. Ada hikmat Allah dipercayakan kepada orang yang rendah hati. Orang sombong tidak berguna. Orang yang rendah hati tidak sempurna, tetapi dia menjadi orang yang sangat berguna di dalam pekerjaan Tuhan, dimanapun dia ditempatkan. Ini yang harus digarisbawahi di dalam terang firman Tuhan. Coba perhatikan saya. Orang yang rendah hati itu sadar diri dan menyerahkan diri kepada Kristus, ya, sebagai seorang yang hanya hamba, yang hanya bisa berguna jika dia mau hidup dalam ketaatan dan tujuan-tujuan Tuannya. Menggunakan apa yang dimilikinya, mungkin kepandaian, gelar, posisi, kemampuan finansial yang luar biasa, ya, dipakai semua untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan orang lain. Ini penting yang harus kita garis bawahi di dalam terang firman Tuhan. Orang lain itu tema kunci dalam pasal ini. Perhatikan ayat 3 dan 4. Mata orang percaya tidak terfokus pada dirinya sendiri,
tetapi terfokus kepada orang lain dan kebutuhan orang lain. Pernahkah kita itu memikirkan orang lain? Apalagi dalam masa pandemi, masa yang sulit ini. Orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Tapi kalau hatimu dipenuhi kasih Kristus, engkau memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Maka fokus hidupmu adalah bagaimana engkau bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena panggilan hidup orang percaya di dalam semua kondisi apapun, engkau harus menjadi berkat. Karena di situ engkau menyatakan kasih dan terang Tuhan. Dan masa pandemi, kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi gerejanya, bagi tiap-tiap pribadi orang percaya, untuk engkau terus hidup menjadi berkat, menyatakan kemuliaan Allah. Ini sesuatu yang harus ditangkap dengan baik, saudara. Ya. Orang yang rendah hati bukan berarti dia begitu taat kepada perintah orang lain, atau dia menjadi keset kaki, ya, yang rohani bagi semua orang sehingga orang lain dapat memanfaatkan dirinya. Bukan, saudara. Orang yang rendah hati, dia akan mendengar suara kebenaran, firman-Nya, nasihat-nasihat dalam kebenaran, teguran-teguran dalam kebenaran. Bukan seadanya orang berbicara, kemudian dia berespon dengan ketaatan. Tidak. Karena tujuan dia memuliakan Tuhan. Tujuan dia menjadi berkat bagi orang lain. Ada beberapa orang berusaha membeli teman-temannya, rekan sekerjanya, ya, kelompok-kelompok tertentu, dan memelihara kesatuan gereja. Dan orang-orang itu menyerahkan diri mereka semua kepada keinginan demi menuruti keinginan orang tersebut. Mungkin orang itu punya posisi yang bagus, orang itu punya kemampuan finansial yang bagus dan sebagainya. Saya katakan, demi menuruti keinginan semua orang tersebut. Bukan demikian yang dimaksudkan oleh Paulus. Tidak sama sekali. Ya, diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Itu dikatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Jika kita sehati dan sepikir seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 1, maka kita tidak memiliki masalah dengan kerendahan hati seperti di dalam Filipi pasal 2. Paulus memberi kita 4 contoh tentang kerendahan hati. Yang pertama, dia bicara Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 kita bisa lihat, sampai 11 kita bisa lihat itu. Khususnya ayat 5 sampai dengan 11. Yang kedua, Paulus sendiri kita bisa lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Yang ketiga adalah Timotius di dalam Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24, ya. Dan yang keempat dia kasih contoh adalah Epaphroditus di dalam Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30, ya. Tentu saja teladan yang utama adalah Yesus Kristus. Dan Paulus memulai menulis tentang Kristus. Maka Yesus Kristus menyatakan 4 karakteristik kerendahan hati. Apa sih karakteristik daripada orang yang rendah hati sebagai karakter yang dia miliki tersebut? Sangat ditekankan di sini ayat 5 sampai 6. Yang pertama, berpikir tentang orang lain, bukan diri sendiri. Itu karakteristik orang yang rendah hati. Ya. Pikiran Kristus berarti sikap Kristus yang dinyatakan bagi manusia. Lihat konteks di sini. Sikap kita harus sama dengan sikap Kristus yang dinyatakan dalam ayat 5 tersebut, ya. Pikiran seseorang menentukan sikap dan tingkah lakunya. Kalau pikiranmu itu sama dengan pikiran Kristus, maka engkau akan memperlakukan orang lain seperti Kristus memperlakukan dia dan dirinya. Saudara, kita lihat. Jadi pikiran seseorang yang masih egois, maka tindakannya akan sangat sungguh-sungguh cenderung untuk memecah belah dan merusak dan mengganggu kesatuan. Yakobus mengatakan hal yang sama di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10 tentang egoisme ini. Saya bisa lihat, ini karakteristik yang pertama kita bisa lihat tentang kerendahan hati. Dia selalu berpikir tentang orang lain, bukan dirinya. Dia tidak takut dirugikan.
Karena kalau itu demi kesaksian dan kemuliaan Kristus, dia melepas haknya. Juga dikatakan ayat 6 tentang rupa Allah. Ini tidak ada hubungannya dengan bentuk atau ukuran yang dimaksudkan. Karena Allah adalah roh, saudara. Oleh sebab itu, tidak dapat menggunakan istilah seperti untuk manusia. Tetapi kita lihat ketika Alkitab mengacu kepada satu kalimat atau frase yang mengatakan mata Allah atau tangan Allah, itu tidak boleh menjadi klaim bahwa Allah itu memiliki anggota tubuh sebagaimana manusia. Tidak. Sebaliknya, Alkitab menggunakan istilah manusia untuk menggambarkan atribut-atribut ilahi dari karakter Allah itu sendiri, dan termasuk aktivitas atau kegiatan Allah. Jadi tidak boleh dianalogikan di dalam istilah ya yang menjadi konteks manusia itu sendiri. Ya. Kata rupa itu juga demikian. Ini satu ekspresi lahiriah dan ekspresi daripada sifat batin. Ini berarti pengertiannya tentang kekekalan. Yesus Kristus itu adalah Allah sebelum dia inkarnasi. Pada waktu dia inkarnasi, dia tetap Allah. Karena istilah Yunani dipakai di sini, dia tidak bisa kehilangan atau menghilangkan kealahan di dalam dirinya. Pada waktu dia inkarnasi nggak bisa. Yang bisa adalah dia ditambahkan kemanusiaannya. Penambahan kemanusiaan ini adalah dalam konteks penghayatan Kristus nanti di dalam kemanusiaannya untuk bisa menjadi bagian daripada penderitaan dan kematian yang dialami oleh manusia. Karena Allah nggak bisa menderita, Allah nggak bisa mati. Disinilah satu hal yang sangat luar biasa ditekankan tentang konteks ini. Bahkan Paulus menyatakan bahwa dia adalah sama dengan Allah. Ya, dikatakan. Ayat-ayat yang lain seperti Yohanes 1 ayat 1 sampai 4, Kolose 1 ayat 15, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 juga menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ya, hanya orang yang diterangi oleh Roh Kudus, dia bisa melihat dengan begitu jelas kebenaran itu. Ya. Tentu saja sebagai Allah, Yesus Kristus tidak perlu apa-apa. Dia tidak perlu istirahat, dia tidak perlu makan dan sebagainya. Sebagai Allah, dia memiliki semua kemuliaan, dia memiliki semua pujian surga. Sebagai Allah, dengan Bapa dan Roh Kudus, dia memerintah alam semesta. Tapi dalam Filipi pasal 2 ayat 6, dia menyatakan satu fakta yang menakjubkan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang egois yang harus dipertahankan. Ya. Yesus tidak memikirkan dirinya, dia memikirkan orang lain. Pikiran atau sikap Kristus tidak egois, tetapi selalu berpikir tentang orang lain. Inilah satu pikiran Kristus. Inilah satu sikap yang mengatakan, ya, saya tidak mempertahankan hak saya untuk diri saya sendiri. Saya menggunakan apa yang menjadi hak saya demi kepentingan orang lain. Dan untuk melakukan hal ini, saya dengan senang hati mengesampingkan seluruh hak saya dan membayar harga apapun untuk hal itu bagi orang lain. Dan Kristus menyerahkan dirinya untuk orang lain. Maukah kita, saudara, meneladani Kristus seperti ini? Melepaskan hak kita. Biasanya kita bisa makan yang begitu luar biasa. Maukah kita berhemat? Bukan tujuan untuk keluarga dan diri sendiri, tapi kau berhemat supaya kau bisa memberkati orang lain. Kalau kau berhemat dengan tujuan supaya untuk dirimu dan keluargamu, itu bukan kerendahan hati. Itu hanya fokus sentralitas keluarga, bukan keluar menjadi berkat yang lebih luas. Dan orang melihat kasih, orang lihat kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Dan yang lebih penting, hendaklah kita menjadi jawaban-jawaban doa bagi orang-orang yang membutuhkan di masa-masa yang krisis semacam ini.
Masa yang krisis orang cenderung egois. Tapi orang-orang yang mengenal, yang dikasihi Tuhan, dan yang memiliki Tuhan, dan yang dimiliki oleh Kristus, dia akan keluar dari dirinya untuk bisa membagi berkat bagi orang lain. Kami sekeluarga belajar itu sampai hari ini. Mulai start bulan Maret 2020 sampai hari ini. Sampai berangkat ke Jakarta pun kami belajar jadi berkat untuk supir Gojek. Anak saya itu kan dia jual brownies dan sebagainya. Dibawain brownies banyak untuk dibagikan ke satpam. Gojek ada berkat, kasihkan amplop, satpam kasihkan amplop dan sebagainya. Itu di Tangerang ya kami lakukan. Di mana saja kalau orang itu mencintai Tuhan, di mana saja dia akan memikirkan untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Itu karakteristik dari kerendahan hati yang diajarkan oleh firman Tuhan di sini. Dia menggunakan haknya untuk memberkati orang lain, bukan menggunakan haknya untuk dirinya, haknya untuk orang lain. Seorang wartawan sedang diwawancarai, sedang mewawancarai seorang penasehat pekerjaan yang sangat sukses, kayak semacam konsultan semacam itu, tenaga kerja, karena dia sudah sangat sukses menempatkan ratusan tenaga kerja, di perusahaan-perusahaan yang sangat membutuhkan, dan mereka menjadi bahagia, mereka menjadi sejahtera. Ketika ditanya rahasia kesuksesannya itu, dia menjawab kalimat yang sangat menggugah kita. Dia katakan, jika Anda ingin mengetahui apa yang membuat seseorang pekerja benar-benar menyukai tempat kerjanya, jangan memberi dia tanggung jawab. Jangan memberi dia tanggung jawab, tapi berilah dia hak istimewa. Sebagian besar pekerja itu dapat bekerja dengan bertanggung jawab. Jika kita membayar mereka dengan gaji yang cukup, dia pasti bertanggung jawab. Itu pasti terjadi. Hanya seorang pemimpin sejati yang dapat menggunakan hak istimewanya dengan baik. Karena seorang pemimpin sejati menggunakan hak istimewanya untuk membantu orang lain dan membangun organisasi lebih maju lagi, bukan untuk dirinya, tapi untuk semua yang ada di dalamnya. Orang yang menggunakan hak istimewa untuk mempromosikan dirinya sendiri bukanlah seorang pemimpin sejati. Yesus menggunakan hak istimewanya, hak istimewa surgawinya tersebut demi orang lain, demi manusia berdosa, demi kita. Dia mau turun, dia melepas hak itu. Dan banyak orang percaya, orang Kristen dipanggil untuk semacam ini teladan Kristus. Karakter Kristus ini menjadi bagian hidup kita. Sikap yang sangat kontras dengan sikap Yesus adalah bintang timur, sang Lucifer itu. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 tersebut. Juga Adam sangat kontras dengan Yesus Kristus dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Banyak teolog berpendapat bahwa jatuhnya Lucifer menggambarkan jatuhnya setan. Suatu kali dia pernah menjadi yang tertinggi dari seluruh malaikat yang ada, dan dia yang berada dekat dengan takhta. Kalau kita baca Yeremia pasal 28 ayat 11 sampai 19. Tapi dia ingin berada di takhta Allah. Lucifer berkata, kehendakku jadilah. Tetapi Yesus mengatakan apa? Kehendakmu jadilah. Lucifer tidak puas menjadi makhluk, dia ingin menjadi sang pencipta. Yesus sang pencipta, namun dia rela menjadi manusia. Ini kerendahan hati Kristus adalah teguran terhadap kesombongan setan. Kerendahan hati Kristus menjadi teguran dan tamparan bagi setiap orang percaya yang menyombongkan dirinya. Lucifer tidak puas hanya menjadi seorang pemberontak.
Dia menyerang manusia di Taman Eden, menggoda manusia untuk menjadi seorang pemberontak. Menghasut adalah pekerjaan setan. Adam memiliki semua yang dia butuhkan. Ia sebenarnya adalah raja ciptaan Tuhan. Supaya mereka berkuasa, dikatakan Kejadian 1 ayat 26, waktu menciptakan manusia tersebut. Tapi iblis berkata, kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam Kejadian pasal 3 tersebut. Manusia dengan sengaja menggapai sesuatu yang berada di luar jangkauannya. Ya. Dan hasilnya dia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam dosa dan kematian. Adam dan Hawa hanya memikirkan diri mereka sendiri. Yesus Kristus memikirkan orang lain. Bagaimana dengan saudara? Benarkah engkau memikirkan orang lain? Sebelum tidur, bangun tidur, benarkah engkau ingin memberkati orang lain? Dan engkau berdoa, Tuhan, temukanlah aku besok dengan orang yang bisa aku berkati. Ada seorang yang bersama anaknya laki-laki olahraga pagi. Mereka masing-masing bawa bekal sembako, ditaruh di tas ranselnya sambil jalan pagi. Tapi sebelumnya mereka berdoa, Tuhan, pertemukanlah kami pagi ini dengan orang yang sangat membutuhkan berkat yang kami bawa. Setiap pagi dan setiap pagi Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan dari berkat yang mereka bawa. Hidup papanya, hidup anaknya sudah menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang membutuhkan. Maukah kita menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang membutuhkan? Ini hal yang sangat simpel, sederhana untuk bisa kita lakukan. Masalahnya bukan bisa atau tidak. Masalahnya kita mau atau tidak meneladani Kristus, memiliki karakter kerendahan hati yang selalu memperhatikan orang lain. Datang ke gereja, pernahkah engkau mempersilahkan orang dapat tempat yang lebih baik supaya dia bisa konsentrasi dengar firman? Pernahkah engkau menyambutnya? Sekarang kan gak boleh jabat tangan ya, masih begini saja. Tapi mari kita belajar. Kita dapat memperkirakan bahwa orang yang belum diselamatkan itu memiliki semangat egoisme yang begitu tinggi. Dia genggam erat-erat. Tapi seharusnya anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kasih Kristus dan persekutuan dengan Roh Allah dan firman-Nya, seharusnya mengubah dirinya dari orang yang egois menjadi orang yang murah hati, dari orang yang egois menjadi orang yang rendah hati, dari orang yang egois menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada orang egois memiliki semangat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada. Orang yang egois arahnya kepada ketamakan hati. Ingat ya, orang yang egois arahnya kepada ketamakan hati. Tapi orang yang rendah hati arahnya menjadi berkat bagi orang lain. Orientasi hidupnya berbeda. Yang satu kepada nilai-nilai kesementaraan. Orang yang sombong arahnya ketamakan. Ini nilai sementara. Dia mengalami kerugian yang besar, bahwa dia tidak bisa hidup selamanya. Dan uang itu yang dibutuhkan bukan menjadi semuanya yang menentukan hidup kita. Hidup kita bukan ditentukan oleh segelimpangan harta benda, tidak. Tapi hidup kita ditentukan oleh anugerah Allah yang memeliharakan kita. Dan hanya orang-orang yang rendah hati, yang selalu menjadi berkat bagi orang lain, ada di dalam pemeliharaan Allah untuk hidupnya. Hari ini kita melihat ada banyak begitu orang kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang selalu menjadi berkat bagi orang, dia tidak pernah kehilangan penyertaan Tuhan. Orang-orang yang rendah hati tidak mungkin akan ditinggalkan oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup orang-orang yang rendah hati.
Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Lebih dari 20 kali di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk hidup saling peduli satu dengan yang lain. Ya, saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ini dalam Roma 12 ayat 10. Nasihatnya seorang akan yang lain. Jadi peduli dengan yang lain. Galatia 1 Tesalonika 5 ayat 11. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat 2. Jelas di sini. Jangan kita saling menghakimi. Roma 14 ayat 13. Ya, peduli tapi tidak menghakimi. Ya, perhatikan di sini. Hendaklah kita saling menasehati. Roma 15 ayat 14. Ada begitu, ada 20 kali saja. Saling, kata saling ini penting sekali. Adalah kosakata kunci dalam kehidupan orang Kristen yang sedang berlatih menjadi rendah hati. Kata saling merupakan satu kosakata yang sangat penting bagi kehidupan orang-orang percaya, para murid Kristus yang sedang berlatih menjadi rendah hati. Pertanyaan saya, maukah kita hidup seperti yang diteladankan oleh Kristus? Karakter yang kedua dikatakan ayat 7. Ya, karakteristiknya berpikir tentang orang lain dalam arti kata abstrak tidak cukup. Kita harus melakukan pelayanan yang benar sampai dirasakan oleh orang yang kita layani secara konkret. Bukan ngomong tok. Seorang filsuf yang sangat terkenal pernah menulis kata-kata mutiara tentang mendidik anak-anak, tetapi mengabaikan anak itu. Itu sesuatu yang mudah untuk mengatakan cinta kepada anak, tapi tidak ada kenyataan realnya yang menyentuh hidup anak itu. Ya, dalam prakteknya, Yesus memikirkan orang lain, sekaligus dia menjadi pelayan bagi orang yang dia pikirkan itu. Paulus mengikuti jejak langkah-langkah kerendahan hati Kristus. Dia mengosongkan dirinya, mengesampingkan atribut dirinya sebagai Tuhan. Dia secara permanen menjadi manusia di dalam tubuh fisiknya yang tidak berdosa. Dia menggunakan tubuh jasmaninya dan menjadi seorang hamba, dikatakan ayat 4. Dia membawa tubuhnya ke atas kayu salib dan rela mati. Kasih karunia yang besar. Ia datang dari surga, turun ke dalam dunia yang terbatas. Dia yang tidak terbatas membatasi dirinya. Dari kemuliaan menjadi yang paling hina. Dari posisi Tuhan menjadi hamba dan hidup menjadi mati. Perhatikan, bahkan di kayu salib. Saudara, kita bisa lihat ya, di dalam konteks ini kita memperhatikan 4 Injil. Maka yang ada Tuhan Yesus melayani orang lain, bukan orang lain yang melayani Yesus. Orangnya rendah hati, mau melayani orang lain. Karakteristik yang kedua ini. Ya, dan yang ketiga, karakteristik ketiga, orang yang betul-betul rendah hati, karakteristik ketiga, mengorbankan dirinya. Ini yang Yesus lakukan di dalam ayat 8. Banyak orang bersedia untuk melayani orang lain, ya, jika tidak harus mengorbankan apapun. Ya nggak apa-apa, aku mau terlibat pelayanan, asal tidak ada sesuatu yang merugikan diriku. Itu bukan orang rendah hati. Tuhan tidak butuh pelayan-pelayan semacam ini. Tetapi jika ada harga yang harus dibayar, mereka tiba-tiba saja kehilangan minat untuk mengambil bagian. Maka Yesus benar mengatakan, Lukas 9:23, kamu ikut aku harus menyangkal diri. Orang-orang yang egois, yang tidak pernah membereskan keakuannya, maka dia terlalu sulit untuk bisa membayar harga, memikul salib itu. Berkorban, sulit. Yesus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 8. Kematiannya bukanlah kematian syahid, tetapi kematian seorang juru selamat. Dia rela menyerahkan nyawanya bagi dosa-dosa dunia, bagi saudara dan saya. Saya tergelitik dengan apa yang dikatakan oleh Dr. J.H. Jowett, pernah mengatakan begini, pelayanan tanpa pengorbanan tidak akan pernah menyelesaikan apa-apa. Jika datang berkat Tuhan, pasti ada pengorbanan yang sudah dilakukan sebelumnya.
pada festival keagamaan Brasil pun, seorang misionaris mengelilingi dari stan ke stan yang lain. Dan dia melihat barang-barang yang dipamerkan. Sampai dia di sebuah stan yang terpampang tulisan, salib murah. Langsung dia berpikir, inilah yang banyak dicari orang Kristen pada masa kini. Ya, salib yang murah. Salib yang ditanggung pada Yesus Kristus tidak murah dan bukan murahan. Apakah kita akan mencari salib yang murah? Salib yang murah itu tidak mau jadi berkat bagi orang lain, tidak mau berkorban bagi orang lain. Itu salib yang murah. Orang yang rendah hati tidak berusaha menghindar jika harus memberikan pengorbanan. Dia hidup untuk kemuliaan Allah, untuk kebaikan orang lain. Dan jika harus membayar harga untuk satu kemuliaan Kristus dan menjadi berkat membantu orang lain, dia bersedia melakukannya, walaupun dia harus berkorban semaksimal mungkin yang dituntut untuk hal ini. Ini adalah sikap Paulus dalam pasal 2 ayat 17. Ini adalah sikap Timotius dalam pasal 2 ayat 20 dalam kitab Filipi ini. Dan juga sikap Epafroditus, Filipi pasal 2 ayat 30. Orang mau berkorban. Pengorbanan dan pelayanan adalah tindakan yang tidak terpisahkan bagi seorang pelayan Tuhan yang rendah hati, yang melakukan pelayanan dan kekristenan yang sejati. Saudara, dalam satu buku Dedication and Leadership yang ditulis oleh Douglas Hede menjelaskan bagaimana sekelompok komunis berhasil di dalam program mereka. Sebagai seorang anggota partai komunis selama 20 tahun, Douglas ini memahami filsafat mereka. Tulisnya, saudara, dalam filsafat komunisme itu, dia mengatakan, komunis tidak pernah meminta seseorang untuk melakukan pekerjaan yang biasa-biasa. No. Pekerjaan yang kecil. No. Mereka selalu menantang mereka untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan dan menuntut pengorbanan. Dan mereka mendapatkan respon yang baik. Siap! Menyebut mengorbankan adalah salah satu faktor yang paling penting di dalam program komunis yang tersukses. Bahkan para pemuda, anak-anak muda, remaja dilatih dalam gerakan ini untuk tetap bisa kuliah terbaik, melayani terbaik, memberi yang terbaik, taat yang terbaik. Semua menuntut pengorbanan dalam pengabdian mereka ke dalam partai komunis. Kalau komunis yang menolak Tuhan bisa begitu tinggi dedikasinya, seharusnya anak-anak Tuhan yang mengalami cinta kasih daripada Golgota, engkau jauh lebih tinggi dalam mengabdikan dirimu. Engkau bisa rendah hati melakukan semuanya untuk tujuan yang jauh lebih mulia daripada komunisme itu, yaitu kemuliaan Kristus. Saudara, mari kita perhatikan. Kita mendapatkan sukacita karena kita juga ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Orang-orang yang berkorban di dalam satu pelayanan, dia tidak pernah tercuri sukacitanya, tapi berlimpah sukacitanya. Tetapi mereka yang pasif, tidak ambil bagian apapun, doa tidak, dana tidak, diri tidak, engkau tidak akan pernah menikmati rahasia kehidupan Kristen, sukacita yang sejati. Dan engkau mengalami kerugian dan penyesalan sampai kapanpun. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Dan Engkau mengajar kami hari ini bagaimana seharusnya kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan untuk hidup di dalam keserupaan dengan karakter Kristus, dalam kerendahan hati yang kami bahas hari ini. Tuhan menolong kami bertumbuh menjadi saksi-Mu, peduli kepada orang lain, fokus hidup kami menjadi berkat dan kemuliaan Kristus di dalamnya. Tuhan menolong jemaat di tempat ini, semua pelayan Tuhan bersama-sama memiliki prinsip-prinsip membangun pelayanan,
membangun diri rohaninya dengan prinsip-prinsip Alkitab yang diajarkan dalam ibadah hari ini. Terpujilah Engkau, jemaat-Mu yang mengikuti, baik di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka ada. Biarlah mereka peduli, menyimak dengan baik hidup mereka dengan firman Tuhan. Dan biarlah mereka juga diperbaharui oleh firman-Mu, menikmati pembaharuan, dan mereka hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan berkat Tuhan ada di dalam hidup orang-orang yang taat kepada firman-Nya. Terpujilah Engkau di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, minum, dan pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba.
dengan rohmu, agar ku jadi saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah beberapa kegiatan gereja yang perlu kita ketahui. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita dapat beribadah. Baiklah, kita mengakhiri akan ibadah pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Engkau pakai, Engkau urapi di dalam penyampaian firman Tuhan. Biar setiap kami yang mendengar bukan menjadi pendengar saja, tetapi kami dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk rumah sakit yang sedang menangani akan pasien-pasien COVID yang sangat banyak di mana-mana. Kami berdoa Tuhan, Engkau beri kesanggupan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan kepada para medis ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pasien. Biarlah Engkau juga akan beri kekuatan kesehatan lagi. Engkau pulihkan kembali Tuhan para pasien ini. Dan kami serahkan akan para pasien di tengah-tengah ketakutan, kekhawatirannya ini. Kau lawat mereka satu persatu. Kami berdoa untuk mereka, khususnya jemaat-Mu yang juga terkapar COVID. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasihan pada mereka. Tuhan, kuatkan imannya, supaya di tengah-tengah sakit ini mereka tetap mempercayai Engkau. Yesus yang tidak pernah meninggalkan, Yesus yang tetap bersama-sama, Yesus yang menjadi Tuhan dan penolongnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap seksi di dalam gereja-Mu. Di tengah-tengah suasana pandemi yang dimana tidak bisa melakukan ibadah tatap muka, tetapi kami percaya Tuhan tetap menolong. Kami berdoa untuk komsel-komsel yang dilakukan. Bila melalui komsel ini, persekutuan satu dengan lain masih tetap dijalin. Bahkan melalui komsel ini, iman mereka makin kokoh. Dan melalui komsel ini, mereka dapat saling mendoakan, saling memperhatikan, dan saling menolong. Engkau berkati setiap komsel di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Dan pada saat ini, kami berdoa, biarlah Engkau mencurahkan berkat demi berkat kepada setiap jemaat-Mu satu persatu. Di tengah-tengah usaha yang sulit,
di tengah-tengah lapangan pekerjaan yang mereka kumpulkan, biarlah Engkau menolong mereka Tuhan. Engkau mencukupkan kebutuhan demi kebutuhannya. Engkau jaga keluar masuknya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah hari-hari yang ada di depan yang kami jalani, kami memiliki keyakinan bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat Tuhan curahkan. Penyertaan Tuhan menyertai kami. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berikut adalah beberapa kegiatan gereja yang perlu kita ketahui. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.